hatta jamaah dirahmati Allah Ta'ala. Umpama misalnya ketika Jumatan hujan datang lebat sekali, lebat sekali, karena sudah masuk mesin, boleh sebenarnya pulang ke rumah mengganti dengan sholat zuhur gitu. Jadi tidak dipaksakan untuk sholat gitu, Jumat bisa menggantinya dengan sholat zuhur karena hujan turun. Karena saya lihat di viral itu, di foto-foto, di gambar-gambar, ada orang yang sholat Jumat sambil hujan-hujanan, lagi sujud, lagi ruku, kehujanan gitu. Padahal bisa dia ketika sudah mau turun hujan, dia bisa pulang ke rumah untuk menggantinya dengan sholat zuhur kalau mau gitu ya. Jemaah yang Allah muliakan, ini terkait yang sedang viral di media massa atau sosial media, itu tentang sholat Jumat virtual atau online ya. Sebenarnya kita telah membahas dasar-dasarnya pada pembahasan telah lalu banget, sudah lama, ketika kita masuk pada bab sholat Jumat, yang waktu itu saya masih ingat pembahasan berkenaan dengan masjid mana yang utama, masjid muda atau masjid tua di antaranya gitu, untuk diadakan sholat Jumat. Namun karena ini baru ya, hal-hal ini baru seperti sholat virtual baru viral gitu. Sebenarnya kita sudah bahasnya sejak lama gitu. Namun baru viralnya sekarang ya, tentang sholat Jumat online. Kita pernah sampaikan waktu itu bahwa kita bahas lengkap banget sebenarnya di kitab, maupun saya langsung waktu itu menggunakan laptop ya, poin-poin penting yang berkenaan dengan sholat Jumat. Nah, terlebih pada kondisi pandemik atau COVID-19 yang waktu itu mungkin kalau nggak salah waktu pembahasan itu belum masuk pandemik, lama sebelum pandemik gitu ya. Kita telah membahas pada waktu itu dasar-dasarnya berkenaan dengan sholat Jumat virtual ini ya. Yang pertama, bahwa ada 3 posisi imam dan makmum. Posisi yang pertama, imam dan makmum itu berada dalam satu ruangan atau satu bangunan, yaitu di dalam masjid. Kan gitu ya. Ada yang nanya dulu, gimana Ustaz kalau sholatnya di pelataran gitu kan, di kantor, di basement atau di mana gitu, di pelataran, di lapangan. Kita telah bahas itu. Yang kedua, posisi imam dan makmum itu di lapangan terbuka. Ada 2 posisi ya. Posisi pertama, posisi imam dan makmum dalam satu ruangan atau bangunan, yakni masjid. Posisi kedua, imam dan makmum dalam dalam sebuah tempat yang terbuka, di tanah lapang. Yang ketiga, posisi imam dan makmum berada di tempat yang berbeda. Misalnya imam di masjid, makmum di rumah, seperti Masjid Al-Fat. Saya pernah lihat, karena waktu itu saya khutbah Jumatnya cepat. Jadi pas saya pulang ke sini masih sholat ya, jamaah Masjid Al-Fat sedang sholat Jumat, saya sudah selesai. Nah, saya perhatikan ada yang sholat di rumah Pak Yudo di belakang Masjid Al-Fat ini. Kalau tidak salah ada Pak Rahman ya, dan yang lain-lain gitu ya. Nah, itu gimana hukumnya, sah atau tidak sah sholat Jumatnya seperti itu? Itu termasuk nanti pembahasannya yang sholat Jumat virtual online kan gitu. Jadi yang menjadi perdebatan, menjadi perbedaan pendapat itu posisi yang ketiga, yang imam dan makmum di tempat yang berbeda. Kalau yang posisi pertama, yang kedua nggak masalah tuh, nggak ada perbedaan.
ya, clear. Jadi posisi imam dan makmum berada dalam satu ruangan atau satu masjid yang sama. Kemudian yang kedua, posisi imam dan makmum di tanah lapang, ya, gak ada perbedaan. Yang tadi perbedaan adalah posisi yang ketiga, yaitu imam dan makmum berada di tempat yang berbeda. Nah, jamaah dirahmati Allah Ta'ala, berkenaan dengan sholat Jumat tidak lepas dari jamaah, tidak lepas dari jamaah. Jadi harus ada jamaahnya. Kemudian yang berikutnya, yang berkenaan dengan sholat Jumat juga yang paling penting itu adalah safnya. Safnya, jadi harus nyambung, harus nyambung. Kemudian yang ketiga, gerakan imam tidak boleh ada yang mendahulunya atau telat ikutin imam, karena imam dijadikan ya untuk diikutin. Nanti kalau misalnya terpisah gitu ya sopnya, otomatis nanti nggak bisa melihat gerakan imam atau makmum yang di depannya. Jadi nanti bisa kacau ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau mazhab Syafi'iyah jelas bahwa hal tersebut tidak sah. Kalau Syafi'iyah, jadi sholat yang virtual itu dia tidak sah, karena ada rincian khusus untuk mazhab Syafi'iyah ini. Dia mesti jaraknya itu antara imam dan makmum atau masjid dengan yang buat tempat sholat itu 300 hasta. 300 hasta jaraknya. Jadi tidak boleh ada penghalang di situ. Apalagi dihalangi dengan misalnya sebuah sungai gitu ya. Masjid Al-Fat dengan Taman Siliwangi. Nah, kalau menurut mazhab Syafi'iyah dia tidak sah sholat Jumatnya. Ya, termasuk yang virtual. Ya, tidak sah sholat Jumatnya. Tapi ada sebagian dari mazhab Syafi'iyah yang menyatakan bahwa tidak ada masalah berkenaan dengan jarak 300 hasta. 1 mil pun atau berapapun jaraknya, kalau masih bisa mengikuti imam gerakannya ya dan seterusnya, itu sah sholat Jumatnya. Ya, jemaah. Kemudian kalau menurut mazhab Malik atau Imam Malik, Malikiyah, itu beliau mengatakan sah sholat jamaahnya walaupun beda tempat, seperti misalkan virtual, tapi tidak untuk sholat Jumat. Kalau menurut mazhab Malikiyah, kalau sholat Jumat itu nggak sah, tapi kalau sholat jamaah selain sholat Jumat sah. Malikiyah. Nampaknya jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala yang sedang viral sekarang ini mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah, gitu ya. Jadi menurut mazhab Imam Abu Hanifah, mau sholat berjamaah biasa kan, mau sholat Jumat kan termasuk sah hukumnya, walaupun imam dan makmum dalam tempat tempat yang berbeda. Yang penting si makmum ini bisa mendengar suara imam, mendengar suara imam aja udah cukup. Ya. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Kedengeran tuh sah sholat Jumatnya. Nah, jamaah dirahmati Allah Ta'ala, dulu sebelum ada televisi, sebelum ada online sekarang, Facebook ya dan lain sebagainya, adanya apa? Radio ya, ada radio. Jadi pembahasannya bukan televisi, bukan sosial media, radio dulu yang dibahas. Ya, ulama-ulama yang khalaf ya, itu radio yang dibahas. Sah nggak orang yang sholatnya di belakang radio gitu? Kan gitu, itu udah dibahas dulu sama ulama-ulama kita. Nah, lagi-lagi menurut mazhab Syafi'iyah tidak sah. Ya.
Kenapa alasannya? Khawatir nanti ada gangguan-gangguan gimana? Di radio misalnya gangguan sinyal atau gangguan apa gitu, umpama repot nih nanti. Maka solusi dari ulama kontemporer, kalaupun mau hendak melakukan sholat Jumat virtual misalnya, mesti harus siap segala-galanya itu. Harus siap kuotanya, harus siap tripodnya, harus siap sinyalnya, dan lain sebagainya. Sebab ini nanti kalau semuanya kacau, berantakan jadi sholat Jumatnya. Nah begitu jamaah dirahmati Allah Ta'ala. Tampaknya ya, yang melakukan sholat Jumat secara virtual itu menganut daripada mazhab Imam Abu Hanifah. Nah ini membuktikan bahwa di kita tidak ada yang satu mazhab gitu, dalam arti taklid pada satu mazhab. Jadi ada mazhab-mazhab yang lain. Saya sudah pernah contohkan berkenaan dengan sholat witir kan. Sholat witir yang kita anut ini yang 2 dan 1 itu bukan mazhab Syafi'iyah, tapi dilakukan oleh rata-rata orang Indonesia, muslimin Indonesia. Nah, itu jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Saya berpendapat jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kalaupun misalnya dalam kondisi COVID, dalam kondisi pandemik seperti ini, kalau saya berpendapat kalau mau tidak virtual, tapi mengganti dengan sholat zuhur, sama seperti orang yang sakit uzurnya. Ya. Karena memang itu yang tersedia, mengganti Jumat dengan sholat zuhur. Kalau takut gitu ya untuk melakukan sholat Jumat karena kondisi pandemi. MUI bahkan bukan sholat Jumat ya, MUI ya, Idul Fitri gak sah sholat virtual. Ya jelas ya, saya lupa nomor fatwanya. Jadi MUI berfatwa sholat Idul Fitri dengan cara online virtual tidak sah. Gitu. Dulu seru ya, dulu itu waktu awal-awal pandemi seru banget, serunya. Nah, saya ingat Pak Lutfi mengusulkan di grup, ingat Pak, di grup ukhuwah. Ya. Bagaimana kalau kita takbirannya, gimana Pak Lutfi? Dari kedengaran dari rumah ya, takbirannya doang ya, takbirannya doang. Jadi dari rumah ke rumah, terus imam, kalau nggak salah di imamnya juga kan, imam sholat di masjid, jamaah di rumah masing-masing Idul Fitri, gitu. Nah MUI kemudian mengeluarkan fatwa bahwa tidak sah sholat Idul Fitri. Nah bagaimana supaya sah? Sholat di rumah aja, itu kan waktu itu ya, sholat di rumah masing-masing, tidak ada khutbah, gitu misalnya. Langsung sholat 2 rakaat, takbir rakaat pertama 7 kali takbir, rakaat kedua 5 kali takbir, selesai sudah. Gitu jemaah. Ini menunjukkan bahwa memang kental sekali mazhab Syafi'iyah di Indonesia ini, ya, bahwa tidak sah sholat virtual. Jangankan Jumatan, Idul Fitri aja tidak sah yang sunnah, apalagi yang wajib di Jumatan. Nah lebih aman ya kalau mau gitu ya, kalau mau mengganti dengan sholat zuhur di rumah. Hatta jamaah dirahmati Allah Ta'ala, umpama misalnya ketika Jumatan hujan datang lebat sekali, kan sudah masuk mesin, boleh sebenarnya pulang ke rumah mengganti dengan sholat zuhur, gitu. Jadi tidak dipaksakan untuk sholat gitu, Jumat, bisa menggantinya dengan sholat zuhur karena hujan turun. Karena saya lihat di viral itu, di foto-foto, di gambar-gambar, ada orang yang sholat Jumat sambil hujan-hujanan, lagi sujud, lagi ruku, kehujanan gitu. Padahal bisa dia ketika sudah mau turun hujan, dia bisa pulang ke rumah untuk menggantinya dengan sholat zuhur kalau mau gitu ya. Nah jamaah dirahmati Allah Ta'ala, itulah kondisi sebenarnya permasalahan sholat sunnah virtual, sholat Jumat virtual, maaf.
sholat Jumat online. Jadi kalau saya melihat nggak asing lagi yang mengadakan sholat Jumat virtual. Kalau nggak salah Profesor Komarudin Hidayat, ya, Profesor Komarudin Hidayat memang terkenal, ya, beliau biasa pemikirannya jangankan sholat Jumat, yang lain-lain agak-agak bebas, ya kan, itu apalagi sholat Jumat, ya. Jadi udah biasa kalau yang ngadain adalah Komarudin Hidayat, yang dalam buku Jil itu masuk ke tokoh nomor saya lupa, kan ada beberapa tokoh Jil itu ambil salah satu di dalamnya. Nah, itu jamaah dirahmati Allah Ta'ala. Jadi ini pandemi sudah lama, ya, sudah lama banget. Mestinya sih sudah selesai masalah-masalah yang seperti ini, ya. Termasuk berjamaah di masjid, ya, termasuk sholat dan lain sebagainya, udah final sebenarnya. Tapi kembali ke keyakinan masing-masing, ya, baik yang renggang-renggang maupun yang rapat-rapat, karena keyakinan ini memang sulit untuk dirubah. Nah, jamaah dirahmati Allah Ta'ala, itu yang dapat saya sampaikan berkenaan dengan sholat Jumat virtual, ya. Jadi saya belum berani untuk melakukan sholat Jumat virtual. Saya takut, saya belum berani untuk melakukan hal itu. Jadi, kalau diundang untuk sholat terus saya nggak mau, ya, takut biasa. Oleh karena itu, dan lagi pula tadi MUI sudah berfatwa tentang Idul Fitri, itu yang sunnah aja, nggak apa lagi wajib. Itu jamaah dirahmati Allah.